Malam itu, langit desa kecil di Jawa Tengah tertutup awan hitam pekat. Angin bertiup pelan, tapi membawa hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara anjing menggonggong panjang, seakan memberi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Sejak kepergian Putri, gadis muda berusia 19 tahun, suasana desa itu tak lagi sama. Ia meninggal dalam keadaan misterius, terlalu cepat, terlalu muda, dan terlalu penuh tanda tanya. Warga masih sulit menerima kenyataan bahwa seorang gadis ceria seperti Putri kini hanya tinggal nama di batu nisan. Namun yang lebih mengusik adalah cerita-cerita yang mulai beredar. Malam-malam setelah pemakamannya, beberapa tetangga mengaku mendengar suara langkah kaki di lorong rumah keluarga Putri. Lampu sering berkedip sendiri, dan suara lirih tangisan perempuan terdengar dari kamar tempat Putri dulu tidur. Bahkan ada seorang ibu yang bersumpah melihat sosok Putri berdiri di bawah pohon mangga dekat rumahnya. Wajahnya pucat pasi, rambut panjangnya tergerai, dan matanya menatap kosong seakan ingin berkata sesuatu, tapi tak mampu bersuara. Sejak itu, bisikan-bisikan mistis mulai menyelimuti desa. Orang-orang percaya, arwah Putri belum tenang. Ada pesan yang belum tersampaikan. Ada penyesalan yang masih mengikatnya di dunia. Putri lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang buruh tani, sementara ibunya menjual gorengan di depan rumah untuk menambah penghasilan. Meski hidup serba kekurangan, Putri tumbuh menjadi gadis yang ceria, ramah, dan dikenal baik hati oleh tetangga. Namun, memasuki usia remaja, Putri mulai gelisah. Ia sering iri melihat teman-temannya yang sudah dilamar atau menikah muda. Di desa itu, menikah muda seakan menjadi kebanggaan, tanda bahwa seorang perempuan dianggap laku dan terhormat. Di usia 18 tahun, Putri bertemu dengan Rian, seorang pria berusia 23 tahun yang pandai merayu. Rian tampak gagah, pandai berbicara, dan selalu tahu cara membuat Putri merasa istimewa. Meski pekerjaannya tak jelas, hanya serabutan, kadang jadi tukang ojek, kadang ikut proyek bangunan, Rian berhasil menaklukkan hati Putri dengan janji-janji manis. Kalau kamu mau sama aku akan bahagiain kamu. Aku akan kerja keras, gak akan biarin kamu susah, begitu kata Rian suatu sore, sambil menatap Putri dengan penuh keyakinan. Putri yang masih muda dan polos, terbuai. Ia tak memikirkan jauh ke depan. Baginya, menikah dengan Rian adalah jalan pintas menuju kebahagiaan. Tanpa banyak pertimbangan, ia menerima lamaran itu, meski orang tuanya sempat ragu. Pernikahan digelar sederhana di balai desa. Musik dangdut mengiringi, tamu-tamu datang memberi ucapan selamat, dan Putri terlihat sumringah mengenakan kebaya putih sederhana. Namun di balik senyum itu, sebenarnya ada keraguan kecil di hati ibunya. Putri masih terlalu muda. Rian juga belum punya pekerjaan tetap. Apakah mereka benar-benar siap? Begitu bisikan sang ibu dalam hati, yang akhirnya ditelan oleh keramaian pesta. Hari itu, semua orang melihat Putri sebagai pengantin baru yang bahagia. Namun, tanpa disadari, pernikahan itu justru menjadi awal dari penderitaan panjang yang kelak menyeretnya pada takdir tragis, bahkan hingga setelah ia meninggal dunia. Hari-hari setelah pesta pernikahan yang sederhana itu seolah berjalan normal. Putri masih tampak bahagia, masih sering tersenyum saat berbincang dengan tetangga, dan sesekali tampak menggandeng tangan Rian dengan manja. Namun, seiring waktu berjalan, lapisan manis itu mulai mengelupas. Rumah kontrakan kecil yang mereka tempati di pinggir desa awalnya terasa hangat. Tapi lama-kelamaan, ruang sempit itu berubah menjadi saksi bisu pertengkaran demi pertengkaran. Rian sering pulang larut malam dengan alasan mencari pekerjaan, namun kantongnya tetap kosong. Kadang, justru tercium bau rokok dan alkohol dari tubuhnya. Rian, kita makan apa besok? Uang belanja sudah habis, ucap Putri dengan suara lirih suatu malam, sambil menatap wajah suaminya yang letih tapi penuh emosi. Rian langsung membentak, kamu itu istri kok bisanya ngeluh terus? Aku kan udah berusaha, jangan bandingkan aku sama laki-laki lain. Bentakan itu membuat Putri terdiam. Matanya berkaca-kaca, hatinya bergetar. Ia mencoba menahan tangis, tapi di dalam dadanya, luka itu semakin dalam. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin berat. Putri terpaksa membantu ibunya lagi berjualan gorengan, meski kini statusnya sudah menikah. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik. Kasihan Putri, baru juga menikah, sudah sengsara begitu. Namun, yang paling menyiksa Putri bukan hanya soal ekonomi. Lebih dari itu, ia merasa terjebak. Ia kehilangan kebebasan sebagai gadis,
kehilangan harapan akan masa depan, dan kehilangan kebahagiaan yang dulu ia impikan. Malam-malamnya sering dihabiskan dengan duduk termenung di sudut kamar. Cahaya lampu minyak yang redup menerangi wajahnya yang semakin pucat. Air mata menetes tanpa henti, membasahi bantal usang yang sering ia peluk erat. Ya Allah, kenapa aku merasa sendiri begini? Bukankah pernikahan seharusnya membuatku bahagia? Bisiknya dalam doa yang tertahan. Namun, semakin ia berdoa, semakin ia merasa sesak. Bukan karena Allah tidak mendengar, tapi karena hatinya sudah terlalu penuh dengan kecewa dan luka. Di saat-saat seperti itu, ia mulai mendengar suara-suara aneh. Kadang, di tengah malam, ketika Rian tak juga pulang, Putri merasa ada langkah kaki di halaman rumahnya. Seperti seseorang berjalan mondar-mandir, padahal ketika ia menengok keluar, halaman itu kosong, hanya ada angin malam yang berhembus dingin. Kadang pula ia mendengar bisikan samar, suara seorang perempuan yang entah dari mana, berulang kali berkata, "Sabar, sabar, Putri, waktumu belum tiba." Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tidak tahu apakah itu hanya halusinasi karena pikirannya terlalu penat, atau memang ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tak kasat mata, yang mulai mengikuti setiap langkahnya. Dan tanpa ia sadari, penderitaan itu perlahan menggerogoti jiwanya, membawa Putri ke jalan menuju takdir pahit yang kelak membuat arwahnya tak pernah bisa beristirahat dengan tenang. Malam itu, hujan turun deras, mengguyur seluruh desa. Angin kencang membuat genteng rumah kontrakan Putri bergoyang-goyang, menimbulkan suara berderak yang menambah suasana mencekam. Di dalam kamar kecilnya, Putri terbaring lemah. Wajahnya pucat pasi, matanya sayu, tubuhnya kurus karena sering kekurangan makan. Rian tidak pulang sejak sore, meninggalkan Putri sendirian dengan tubuh yang semakin ringkih. Ibunya yang datang menjenguk merasa ada sesuatu yang aneh. "Put, kamu kenapa, Nak?" "Wajahmu pucat sekali," tanya sang ibu sambil menggenggam tangan Putri yang dingin. Putri hanya menggeleng pelan. Bibirnya bergetar, seakan ingin berkata sesuatu, tapi tertahan. Matanya berkaca-kaca, seolah ada beban besar yang tak sanggup ia ceritakan. Malam itu, hujan semakin deras. Kilat sesekali menyambar, menerangi kamar dengan cahaya putih menyilaukan. Dan di tengah deru hujan, Putri menghembuskan napas terakhirnya. Sunyi, hening, tanpa teriakan, tanpa siapapun di sisinya kecuali sang ibu yang menangis histeris. Kabar kematian Putri menyebar cepat ke seluruh desa. Tetangga berdatangan, sebagian membawa tikar, sebagian membawa nasi untuk keluarga berduka. Namun, banyak yang berbisik dengan tatapan penuh tanda tanya. Kenapa bisa meninggal secepat itu? Putri kan masih muda. Apa karena sakit? Atau karena tekanan batin? Jenazah Putri dimandikan, dikafani, dan disalatkan sesuai syariat Islam. Namun ada hal yang membuat beberapa orang merinding. Wajah Putri tampak tegang, alisnya berkerut, dan bibirnya sedikit terbuka seolah hendak mengucapkan sesuatu yang tak sempat terucap. Wajahnya seperti orang yang belum rela pergi, bisik salah satu tetangga dengan suara bergetar. Saat jenazahnya diturunkan ke liang lahat, hujan tiba-tiba berhenti. Langit mendung, tapi sunyi mencekam menyelimuti seluruh pelayat. Beberapa orang merasa angin dingin berhembus melewati tengkuk mereka, membuat bulu kuduk berdiri tanpa sebab. Sejak hari itu, ketenangan desa berubah. Malam-malam berikutnya dipenuhi kejadian ganjil. Lampu rumah keluarga Putri sering mati sendiri tepat pukul 12 malam, lalu menyala kembali tanpa disentuh. Ibunya beberapa kali mendengar suara langkah kaki berjalan mondar-mandir di kamar Putri, padahal kamar itu sudah kosong. Bahkan seorang tetangga yang pulang dari masjid Bada Isya bersumpah melihat sosok perempuan bergaun putih berdiri di jalan setapak dekat kuburan desa. Rambutnya panjang terurai, wajahnya pucat, dan matanya menatap kosong. Wajah itu, wajah Putri. "Demi Allah, itu Putri, aku kenal betul wajahnya," ujar tetangga itu dengan nada ketakutan. Sejak saat itu, semakin banyak orang percaya, Putri meninggal dalam keadaan tidak tenang. Arwahnya masih gentayangan, seolah mencari jawaban, atau keadilan atas hidup pahit yang ia jalani. 7 hari setelah pemakaman Putri, keluarga mengadakan tahlilan di rumah. Para tetangga berkumpul, duduk bersila, membaca surah Yasin dan doa-doa. Suara lantunan ayat suci Al-Quran bergema, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Namun malam itu, sesuatu terjadi. Ketika ustaz yang memimpin doa mulai menutup dengan kalimat Al-Fatihah, tiba-tiba lampu rumah padam. Gelap gulita menyelimuti ruangan.
Beberapa orang menjerit kecil, anak-anak menangis ketakutan. Hanya suara azan dari masjid jauh di ujung desa yang samar-samar terdengar, bercampur dengan bunyi dedaunan yang bergesekan. Beberapa detik kemudian, lampu menyala kembali. Tapi banyak orang bersumpah melihat bayangan putih berdiri di sudut ruangan, tepat di kursi tempat putri dulu biasa duduk. Ibu putri yang duduk di dekat pintu tiba-tiba jatuh pingsan. Setelah sadar, dengan suara terbata-bata ia berkata, Dia ada di sini." Putri duduk di kursi itu, wajahnya pucat, matanya penuh air mata. Sejak malam itu, gangguan demi gangguan terus menghantui keluarga. Malam hari, terdengar suara tangisan lirih dari kamar putri. Tangisan itu terdengar jelas, seperti seorang gadis yang sedang menahan sakit hati. Padahal kamar itu sudah dikunci rapat dan tidak ada seorang pun di dalamnya. Pukul 2 dini hari, ayah putri pernah terbangun karena mendengar suara langkah kaki berlari kecil di halaman. Saat ia mengintip dari jendela, terlihat sosok putih berambut panjang berdiri menunduk di bawah pohon mangga. Ketika disorot dengan senter, sosok itu menghilang begitu saja. Seorang anak kecil tetangga, dengan polos berkata kepada ibunya, "Bu, Kak Putri tadi main sama aku di halaman." Dia bilang kedinginan. Mendengar itu, sang ibu langsung pucat pasi dan segera membaca ayat kursi berulang kali. Desa pun menjadi heboh. Nama putri kembali dibicarakan, tapi kali ini dengan nada ketakutan. Ada yang percaya arwahnya gentayangan karena meninggal dalam keadaan kecewa. Ada pula yang menduga ada sesuatu yang lebih gelap, bahwa pernikahan dan penderitaannya membuat jiwanya terikat dengan rasa tidak ikhlas. Keluarga putri yang tidak sanggup lagi menahan teror akhirnya memanggil seorang ustaz yang dikenal mampu menenangkan roh-roh penasaran. Ustaz itu datang, membawa tasbih, air doa, dan Al-Quran. Di malam pembacaan doa itu, ketika ayat-ayat suci diperdengarkan, terdengar suara pintu berderit pelan. Angin dingin masuk dari jendela, membuat lilin di meja bergoyang hebat. Semua orang yang hadir merinding, karena pada saat itu, terdengar jelas suara bisikan perempuan lirih berkata, "Aku belum tenang." Suasana rumah keluarga putri malam itu sangat mencekam. Lilin yang bergoyang-goyang seolah mengikuti arah angin dingin yang berhembus dari jendela. Semua orang yang hadir, dari anak-anak hingga orang tua, duduk terpaku dalam lingkaran doa. Ustaz yang memimpin majelis itu membuka Al-Quran. Suaranya tenang tapi berwibawa ketika ia mulai membaca surah Yasin, ayat demi ayat menggema, seakan mengiris kegelapan yang menyelimuti ruangan. Namun, di tengah lantunan ayat suci itu, suara tangisan lirih terdengar kembali. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seolah berasal dari kamar putri. Tangisan itu seperti rintihan seorang gadis yang tersiksa, penuh penyesalan dan kepedihan. Ibu putri menutup wajahnya dengan mukena sambil menangis terisak. "Nak, kalau itu memang kamu, kembalilah pada Allah, jangan ganggu lagi." Ustaz berhenti sejenak, menatap wajah keluarga yang sudah pucat pasi. Lalu ia berkata pelan, "Putri belum tenang, rohnya masih terikat dengan beban di dunia. Dia ingin menyampaikan pesan." Suasana hening. Semua orang menundukkan kepala, menahan napas. Ustaz kemudian melanjutkan, "Pernikahan putri terjadi terlalu terburu-buru, tanpa kesiapan lahir dan batin. Ia menanggung beban yang tak sanggup ia pikul. Kesedihan dan kecewa itu ia bawa sampai ke alam kubur. Karena itu, arwahnya merasa terikat, seakan ingin memperingatkan kita semua." Beberapa orang terisak mendengar kalimat itu. Ustaz lalu menambahkan, dengan suara tegas namun penuh kasih, "Ingatlah, pernikahan bukan hanya soal cinta. Ia adalah ibadah besar, amanah dari Allah, yang harus dijalani dengan kesiapan hati, iman, dan tanggung jawab. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Jangan terburu-buru hanya karena desakan usia atau gengsi. Karena jika salah melangkah, deritanya bukan hanya di dunia, tapi bisa terbawa sampai ke alam baka." Air mata mengalir di pipi ibu putri. Semua yang hadir larut dalam doa, memohon agar Allah mengampuni dosa-dosa putri, menenangkan arwahnya, dan memberi pelajaran bagi mereka yang masih hidup. Sejak malam itu, gangguan mistis mulai mereda. Tidak ada lagi tangisan di kamar putri, tidak ada lagi bayangan putih di pohon mangga, dan lampu rumah tak lagi berkedip di tengah malam. Namun, kisah tentang putri tetap hidup di hati warga desa. Sebuah tragedi yang berubah menjadi legenda, menjadi peringatan abadi. Jangan terburu-buru menikah muda dengan orang yang belum siap. Pernikahan adalah jalan ibadah,
bukan permainan, dan setiap pilihan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nama putri kini selalu disebut dengan penuh iba dan rasa takut, menjadi cermin bagi banyak gadis muda di desa agar tidak mengulang langkah yang sama. Arwahnya mungkin sudah tenang, tapi pesan dari kisah hidupnya akan terus bergema, dari dunia hingga akhirat.